Saya harus terima, terpaksa. Sampah. Iya. Wah, terima kasih dari penunjukan langsungnya oleh Pak Eki. Mungkin nanti boleh dibantu juga oleh Pak Eki, saya akan lempar juga. Terima kasih. Tekanan besarnya. Begini, saya cuma ingin menambahkan terkait yang ditanyakan Pak Sawal tadi itu sangat menarik itu, karena Pak Sawal pertanyaannya mengaitkan materi pertama dengan kedua, yaitu pembahasan terkait masalah UMKM dan divestasi. Saya ingin coba menambahkan secara pelan-pelan Pak Sawal, karena ada kesimpulan begini yang menanyakan bahwa terlalu cepat mengambil kesimpulan itu mendekatkan kita pada kesesatan. Artinya lebih baik itu pelan-pelan supaya ada beberapa yang kita ketahui di dalamnya. Saya ingat itu pernyataannya Prof. Amir Mahfud waktu manajemen pemasaran kuliah semester pertama itu, dia mengatakan bahwa beliau mengatakan satu materi itu yang paling pokok penting dipahami dasarnya itu, sumber dasarnya itu adalah definisinya. Nah, ketika definisi matang kita pahami, kita boleh melanjutkan, karena bila definisinya kurang matang kita pahami akan melenceng kemana-mana dan tidak terkontrol dan tidak jelas arahnya kemana. Dua kata yang ditanyakan Pak Sawal ini terkait divestasi dan UMKM. Yang pertama, definisi dasar dari divestasi itu kan artinya ada pelepasannya, ininya, penyederhanaan katanya ini, pelepasan itu seperti apa? Itu kan ada ekspektasi sebenarnya yang diharapkan oleh pimpinan atau suatu perusahaan itu. Nah, ekspektasi itu seperti apa? Ini kan menyangkut masalah-masalah. Masalah itu definisinya seperti apa? Masalah itu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu kan pertama. Artinya divestasi ini saya kaitkan dengan ekspektasi. Kadangkala bila contohnya perusahaan-perusahaan yang kami tampilkan tadi itu, Johnson & Johnson, itu kan memberikan contoh di dalam perusahaan itu melakukan pelepasan dari unit-unit bisnis yang tidak sesuai dengan produk utamanya. Contoh Unilever itu banyak melepas produknya. Artinya kembali fokus kepada target sasaran dasar itu yang produk induknya. Nah, itulah memberikan suatu kebebasan seperti yang disampaikan oleh Mark Manson, bahwa seperti apa itu kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu ketika
kita terlalu tidak banyak pilihan, artinya meringkas atau memangkas satu pilihan yang banyak itu sehingga akan ada kebahagiaan mutlak di dalam yang kita temukan itu. Itu kan bentuk-bentuk divestasi sebenarnya itu, konsep-konsepnya itu. Bagaimana meringkas atau mempersempit satu kebebasan, ternyata di dalam kesempitan kebebasan itu ada kebebasan mutlak yang kita temukan. Contohnya terfokus pada unit bisnis yang kita sasarkan, yang kita anggap utama itu kita fokuskan di situ. Nah, UMKM itu pemahaman dari divestasi itu. Nah, dikaitkan masalah UMKM tadi ini yang ditanyakan oleh Pak Sawal itu, apakah UMKM karena ini skala kecil bisa juga melakukan divestasi? UMKM ini Pak Sawal itu terbagi. UMKM ini kan artinya begini, ada skala mikro, ada kecil, ada menengah, dan ada kelas terbesar. Nah, mikro itu, kenapa dikatakan mikro? Itu kan mikrobik, istilahnya lebih kecil daripada yang kecil. Nah, itulah mikro. Nah, dari asetnya itu, kalau misalkan di klaster dari undang-undangnya yang terdahulu itu, mikro itu memiliki aset minimal sampai maksimalnya sampai 50 juta. Nah, omsetnya itu dari sampai 300 juta. Itu skala mikro. Jadi pedagang kaki lima ketika sudah memiliki aset, ya walaupun tidak sampai 50 juta, itu kan standarnya maksimal adalah 50 juta. Itu dikatakan mikro. Nah, kecil di situ, kalau misalkan dikatakan usaha kecil, itu kecil 50 juta sampai 500 juta itu asetnya. Maksimalnya 500 juta. Kemudian omsetnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar. Artinya penjualannya dalam per tahun itu. Nah, skala menengahnya itu kan 500, kalau yang menengah itu 500 juta sampai 10 miliar itu aset. Kemudian omsetnya itu 2,5 miliar sampai 10 miliar itu omsetnya per tahun. Nah, perbedaan-perbedaan lainnya yaitu seperti apa? Kalau mikro itu belum mampu melakukan pencatatannya, istilahnya memisahkan pencatatan keuangan belanjanya dengan keuangan usahanya. Kalau di kecil sudah mampu memisahkan antara pencatatan pembukuan masalah belanja sehari-harinya dengan pencatatan keuangannya. Itu kan yang pembeda-pembeda ininya. Nah, kemudian makanya sering-sering itu pelatihan itu diadakan, judul temanya itu masalah peningkatan. Sehingga apa? Dari skala mikro mampu membedakan, mampu meningkatkan masalah keuangannya, masalah pemahamannya terkait masalah pasarnya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, dikaitkan bahwa apakah UMKM juga mampu melakukan divestasi? Ya, kalau dia sudah mencoba dan tidak mampu, tidak berhasil dalam satu bidang itu, itulah maknanya dari wirausaha itu adalah makna konsep positif yang betul-betul mutlak, istilahnya seperti ini, pejuang ya, arti dasarnya itu wirausaha itu. Nah, artinya jika tidak, walaupun skala mikro, ketika tidak usahanya tidak sesuai dengan ekspektasinya, boleh juga melakukan divestasi pasal belum melakukan pelepasan, kemudian mengganti usahanya. Nah, kemudian misalnya skala besarnya yang UMKM, dia sudah memiliki usaha induk yang terfokus di pada itu, kemudian dia mengembangkan cabang-cabang. Kan di pemasaran kita pelajari di semester 1 itu, bagaimana suatu perusahaan untuk mengangkat lagi tingkatan usahanya itu adalah mengembangkan skala-skala usaha di bidang-bidang lain. Nah, disitulah divestasi berguna strategi ini. Apakah mampu? Tetapi kita harus kembali pada fokus utama dari usaha kita. Itu kan cabang-cabang lain-lain itu, itulah yang dikatakan dari konsepnya di situ divestasi yang kita terapkan. Apakah sesuai atau tidak ekspektasinya dari perusahaan? Artinya kenyataannya itu. Nah, masalah disclaimer-nya itu. Kemudian bagaimana itu tadi yang disampaikan oleh pemaparannya di kelompok 2 itu yang masalah terkait UMKM. UMKM itu betul bahwa sumbangsinya terhadap produk domestik bruto atau pendapatan pajaknya itu sangat besar karena terbukti bahwa di dalam era 1997 sampai 1998 waktu kasus moneter itu, krisis moneter itu, terbukti bahwa pelaku-pelaku UMKM ini masih bertahan, mampu mempertahankan kehidupannya. Mereka tidak sensitif masalah harga bunga keuangan itu. Mereka tetap mampu mempertahankan usahanya walaupun dalam kondisi militer itu. Karena terbukti, Pak, di tahun 2000 skala undang-undangnya ekonomi kreatif ini, di tahun 2014 itu sumbangsinya ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto itu sampai pada 784 triliun. Nah, di 2015 itu data statistik yang ekrab ya ekonomi kreatif. Itu 2018 mampu menyumbangsi 852 triliun itu. Yang tertinggi itu adalah kuliner dan kemudian fashion, kriya, itu periklanan seperti yang dijelaskan oleh Pak Firman.
Nah, seperti itu kaitannya. Mengapa waktu manajemen keuangan minggu lalu saya katakan tapi terputus karena terpental keluar itu sampai saya katakan bahwa APBN, APBD itu di dalam Undang-Undang PBJP Bu yang yang pengadaan barang dan jasa pemerintah itu dicanangkan memang 40% diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Artinya anggaran pendapatan belanja negara dan pendapatan belanja daerah itu sudah masuk dalam Undang-Undang PBJP itu. Memang dicanangkan bagaimana untuk membantu pelaku UMKM apabila penghapusan utang secara subsidi. Ya wajar lah ketika dilakukan seperti itu. Karena kenapa? Ini kan permasalahan, salah satu permasalahan pokok di ekonomi makro itu artinya adalah pengangguran. Nah, bagaimana untuk membersihkan pengangguran ini adalah dihidupkannya ini kembali pelaku-pelaku UMKM. Kreativitas dan inovasi itu sangat penting kita kita miliki ini, dan pelaku-pelaku UMKM banyak yang memiliki jiwa-jiwa inovatif ini. Nah, jika dimatikan semua itu, maka bagaimana? Seperti yang bukunya John Hopkins itu yang dikaji itu, bahwa ternyata peningkatannya Amerika dan negara-negara Eropa itu, dia membuat bukunya itu ternyata dia menganalisa bahwa ternyata memang ekonomi kreatifnya di sana yang mampu meningkatkan perekonomiannya, sehingga di tahun 2000 dicanangkanlah ini bukunya itu John Hopkins, dan dikutip di tahun nomor 20 Undang-Undang 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Saking pentingnya ini UMKM ini diperhatikan ini. Itulah kenapa peningkatan-peningkatan UMKM penting kita pertimbangkan, karena APBN dan APBD memang dicanangkan memang 40% untuk penganggarannya mereka, dan setimpal lah untuk mereka. Karena kenapa? Sumbangsinya juga terhadap PDB atau produk domestik bruto itu sangat tinggi, peran sumbangsinya terhadap ekonomi. Dan sebagai penyelesaian masalah-masalah pengangguran itu, saya ingat dulu itu waktu pengkajian-pengkajian seperti ini, Bu. Misalkan di kampus, itu kan masalah UNAS dulu. UMI lah, misalkan UMI. UMI saja, Bu, satu periode kampus UMI mewisudakan mahasiswa-mahasiswinya dalam satu periode itu kan bahasa 2 kali ya, kalau tidak salah itu 1 tahun itu. 1 kali saja, Prof. Kalau misalkan UMI selesaikan mahasiswanya secara jumlahnya, mungkin bisa dikatakan bahwa Indonesia tidak mampu mempekerjakan mahasiswa-mahasiswinya UMI. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa solusi itu untuk bisa dipecahkan? Dengan peningkatan UMKM ini. Ya, seperti itulah. Apalagi kita ini jurusan-jurusan ekonomi. Saya juga ingat dulu ini. Waktu pertama kali ini kan pengalaman, Bu ya. Yang saya tadi, kenapa lama? Saya kan katakan tadi bahwa pelan-pelan supaya ini. Dengan contoh misalnya kita jalan-jalan pelan-pelan, pasti akan banyak kita dapat pengetahuan-pengetahuan tambahan lainnya. Ini bukan pertanyaan masalah apakah Anda sudah makan. Kalau dijawab bahwa sudah makan, ya sudah selesai bareng-bareng. Oh, sudah makan, ya sudah saya tidak siapkan lagi. Ini masalah pengembangan diskusi ini. Mungkin lebih banyak lagi di SDM, lebih banyak mungkin menarik untuk dikaji terkait masalah bagaimana kita bisa bersuara semua di dalam suatu ruang diskusi. Tapi nantilah. Nah, seperti ini misalkan yang tadi sampaikan itu, misalkan saya waktu ingat dulu waktu pengalaman waktu pertama mendaftar di kampus UMI itu, saya diantar oleh ipar saya ke ipar saya di Makassar, diboncengi motor itu waktu S1. Nah, setelah pulang dari kampus, saya singgah di bengkel di daerah BTP. Itu kan yang punya itu Cina dan akrab dengan ipar saya itu. Saya ditanya begini, oh ini ada yang mau kan akrab dengan ini ada yang mau kuliah di mana? Di kata ipar saya di UMI. Jurusan apa? Jurusan ekonomi. Oh, dia kata-kata saya itu orang Cina itu, dia kata saya. Dia bilang kami itu orang Cina itu tidak butuh itu namanya sekolah ekonomi. Kami tidak sekolah ekonomi, sudah tahu itu ekonomi. Nah, itu bahasanya orang Cina itu. Jadi itulah mengapa betul-betul UMKM ini salah satu yang menjadi solusi terkait masalah masalah pengangguran ini dan tenaga kerja ini penting untuk ditingkatkan. Ya, terima kasih, itu saya dahulu. Saya kembalikan kepada Pak Eki, mungkin ada ditambahkan oleh Pak Eki, karena Pak Eki ini juga luar biasa kajian-kajiannya ini, wawasannya juga, dan IQ-nya tinggi betul ini Pak Eki ini. Terima kasih Pak Eki, mungkin bisa dikonfirmasi. Ini Prof, saya jadi pertanyaan juga ini masalah pengusaha-pengusaha ini. Kalau saya juga sering mengalami waktu sebelum terangkat jadi pegawai Prof, saya juga banyak melakukan jatuh bangun di dunia usaha lah itu namanya. Tapi banyak juga di kampung saya ini yang ternama itu masalah usahanya itu tinggi itu.
ternyata sampai SMA ijazahnya itu, Prof. Artinya begini, kalau saya ditanya oleh Prof itu apakah setuju? Ada dua saya ingat itu bacaan saya itu. Ada dua itu caranya orang belajar itu, Prof. Yang pertama itu tipe pertama itu mau misalkan belajar komputer ini ya. Yang tipe pertama ini baru mau mengetahui bahwa di mana letak tombol A, bagaimana kalau shift, bagaimana ininya sebelum melakukan operasi komputer itu. Tipe yang kedua tidak mau pusing, pokoknya langsung terjun dan langsung menerapkan pelajaran komputer dan nantilah di situ tertimpa ketika ada kesalahan yang dilakukan di situ lagi ditanya dapat lagi pengetahuan-pengetahuan baru. Saya kira hasil-hasil metode pengalaman dan yang paling cepat dalam proses pelajaran itu adalah tipe kedua ini yang langsung terjun langsung memang ke bawah ini. Nah, kalau secara materi saya ditanyakan masalah ekonomi, saya kuliah ekonomi sampai S2 ini, saya kira waduh enggak gampang juga ini ekonomi, Prof. Ada juga kita harus pahami bahwa manajemen keuangannya seperti apa, bagaimana manajemen pemasarannya, bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Nah, itu kan secara secara tidak langsung berasa secara kritisnya bahwa itu adalah model tipe pertama saya. Dan terbukti bahwa saya melakukan usaha, saya juga sering jatuh bangun di situ, malah tidak bertahan. Nah, tipe kedua ini ternyata banyak yang tidak sampai eh, fokus utamanya ke ekonominya, tapi langsung terlibat terjun langsung. Malah ini yang berhasil bertahan ini, malah meningkat terus ini. Itu mungkin menjadi pembanding dari pertanyaan itu. Artinya pertanyaan itu kan bukan menyangkut masalah ditanyakan bahwa apakah saya sudah makan atau belum. Kalau saya katakan bahwa saya sudah makan, kan selesai ini diskusi. Ini kan masalah pengembangan diskusi, jadi saya memberikan gambaran seperti itu. Siap, Prof. Iya, itu yang saya tunggu-tunggu, Prof. Suara emasnya ini baik ini. Suara terpendam. Sepakat, Pak Firman. Ini suara-suara berlian ini. Skill mungkin lagi tuh, Bu. Jangan sampai karena jaringan. Sebetulnya dia pakai strategi. Ya, strategi mungkin itu menyalakan jaringan. ah, enggak, Prof. Dia itu langsung apa? Tiba-tiba yang kayak diam terus dan mau bersuara jadi seolah-olah. Iya, dia jalan nih, jalan itu, Prof. Cuma dia sengaja enggak bergerak itu. Pengalaman pribadi mungkin, Prof. Sering lari dari kenyataan. Iya, iya. Iya. Ya, makasih banyak, Bu. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Iya, makasih, Prof. Makasih banyak, Pak Soal. Siap, makasih banyak, Pak Soal.